Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, polisi mengungkap kasus arisan bodong dengan kerugian mencapai 21 miliar yang terjadi di Indragiri, Hulu Riau. Ada 24.000 orang lebih menjadi korban arisan bodong ini. Kasus penipuan dengan modus arisan kembali terjadi. Kali ini di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Korbannya mencapai 24.328 orang. Uang milik puluhan ribu korban yang dibawa kabur mencapai 21 miliar rupiah. Pelaku bernama Fani berhasil ditangkap setelah adanya satu korban membuat laporan ke polisi. Dalam aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan keuntungan besar melalui investasi berupa sembako, uang, emas, hingga sepeda motor. Salah satu korban mengatakan dirinya ditawari investasi sembako sebesar 150 juta rupiah dan investasi lainnya dengan syarat harus mengajak teman dan keluarga. Sekira bulan September 2020, pelapor mengetahui adanya investasi sembako atas nama Fani. Kemudian pelapor tergiur dan mengikuti investasi tersebut sebesar 150 juta. Kemudian saudara Fani menawarkan investasi lain, yaitu investasi uang dan elektronik, tetapi dengan cara mengajak orang lain. Kemudian pelapor mengajak teman dan saudaranya untuk berinvestasi dengan saudara Fani dengan total investasi sebesar 1,5 M. Dari investasi tersebut, saudara Fani telah mencairkan sebanyak 1 kali kepada korban sebesar 180 juta rupiah. Sampai saat ini saudara Fani hanya mengiming-iming pencairan. Hasil pemeriksaan, pelaku diketahui melakukan aksinya sejak 2019 lalu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 tentang penipuan dan 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polisi kini memburu dugaan keterlibatan pihak lain dalam jaringan pelaku. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Dan saudara, melalui sambungan Skype kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Pekanbaru, Riau, ada Restira Maisyah Putri. Selamat siang, Restira. Apa perkembangan terbaru dari polisi sampai dengan saat ini dan siapa saja yang kemudian terlibat jaringan pelaku F ini? Ya, baik, selamat siang Nilu dan juga saudara. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian Kabupaten Indragiri Hulu, bahwasanya dalam kasus investasi bodong ini telah ditetapkan satu tersangka, yakni dengan inisial FS, merupakan warga dengan jenis kelamin perempuan berumur 25-6 tahun. FS diduga merupakan warga Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu. Dan kemudian seiring dengan penetapan status tersangka ini, didapati barang bukti seperti 2 unit mobil, 1 unit STNK, 3 unit ATM, 1 unit ponsel, 1 laptop, dan juga sejumlah kwitansi rekapan hasil transfer nasabah investasi. Dan kemudian untuk tersangka FS ini telah dijerat pasal 372 dan 378 KUHP, yang mana nantinya ada ancaman pidana selama 4 tahun penjara kepada tersangka FS. Kemudian selain tersangka FS, diduga ada 31 agen yang masih dalam masa penyelidikan, di mana 31 agen ini merupakan anggota dari tersangka FS dalam kegiatan investasi bodong ini. Nilu. Baik, ada FF ditetapkan sebagai tersangka dan 31 agen yang juga masih diselidiki. Ada 24.000 lebih korban dari pelaku ini. Bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya detail modus pelaku sampai bisa menipu begitu banyak orang? Iya benar, modus yang diterapkan dalam investasi bodong ini merupakan modus seperti arisan, di mana nantinya korban diminta pelaku untuk menanam modal dengan modal yang cukup rendah, kemudian nanti meraih keuntungan sekitar 500% atau 5 kali lipat dari modal yang ditanamkan. Kemudian ketika korban telah menerima keuntungan tersebut, korban diajak untuk melakukan investasi serupa, diantaranya investasi uang, investasi elektronik, investasi sembako, investasi sepeda motor, dan juga emas murni, dengan syarat mengajak kerabat atau orang terdekat dari korban untuk melakukan investasi serupa, sehingga keuntungan yang didapatkan itu bisa berkali-kali lipat, di mana nantinya korban akan menerima keuntungan dari investasi yang juga didapatkannya di awal. Jadi sistem yang diterapkan oleh tersangka adalah gali lubang dan tutup lubang, begitu Nilu.
Mhm. Adakah informasi sebenarnya sudah berapa lama operasi ini dilakukan? Karena mengingat ada begitu banyak korban dengan nilai yang begitu besar. Iya benar. Ya, kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2019 di mana terdapatnya 24.000 korban ini memang karena dari tersangka sendiri menginginkan bahwasanya menggait nasabah sebanyak-banyaknya dengan mengiming-imingi keuntungan yang begitu besar. Sehingga juga uang hasil dari keuntungan tersebut telah ada yang diberikan kepada korban, namun uang tersebut merupakan modal investasi yang juga ditanamkan oleh korban Nilu. Jadi sudah dari 2019 sudah beroperasi, tapi baru kali ini ketahuan begitu. Bisa Anda sampaikan bagaimana sebenarnya awal mula sampai ini kemudian terbongkar kasusnya? Iya, benar. Awal mula ini adalah ada seorang korban yang melaporkan bahwasanya ia dimintai untuk menyetor uang sebesar Rp300.000. Kemudian dalam waktu beberapa minggu, beliau telah menerima keuntungan sebesar 2,5 juta. Namun hingga belakangan saat ini dari tersangka FS hanya mengiming-imingi pencairan dana, namun tidak ada pencairan dana yang diberikan sehingga maksud kami korban melaporkan kepada pihak kepolisian bahwasanya telah terjadi sindikat penipuan dari kegiatan investasi Badung ini. Nilu. Restira, ada informasi yang Anda dapatkan uang dari hasil arisan bodong ini kemudian digunakan oleh apa oleh pelaku ini? Ya, untuk uang yang didapatkan oleh tersangka digunakan untuk kepentingan pribadi, di mana dari barang bukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian seperti mobil, ATM, dan juga ponsel, laptop, dan beberapa berkas kwitansi lainnya. Jadi memang tersangka menggunakan uang ini untuk kepentingan pribadi, Nilu. Untuk kepentingan pribadi, uang yang hasil dari penipuan yang dilakukan. Restira, tadi Anda menyebut soal 31 agen yang masih dalam proses penyelidikan. Sudah sejauh mana polisi? Apakah sudah memanggil mereka atau seperti apa kasusnya? Ya, untuk 31 agen yang telah ditetapkan memang telah didapatkan inisial orang atau tersangka-tersangka yang menjadi agen tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apa motif dari agen tersebut mengikuti investasi bodong ini. Nilu. Baik, terima kasih Restira Maisyah Putri atas informasinya langsung dari Pekanbaru atas informasi pada siang hari ini.